Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Yang paling dikhawatirkan Fang Yuan adalah situasi ikan gelembung udara. Danau tempat ikan gelembung udara ditempatkan dipilih dengan cermat oleh Little Hu Immortal. Di atas ketiga danau ini adalah awan berbintang di mana ada jumlah rumput fragmen bintang yang paling padat dan juga sejumlah besar kunang-kunang cahaya bintang. Ikan gelembung udara tumbuh di danau ini di mana tidak ada kelompok serigala air, dan bahkan jumlah ikan mas krucian biru sangat sedikit. Ketiga danau ini secara pribadi dilindungi oleh Little Hu Immortal untuk membiarkan sebanyak mungkin ikan gelembung udara berharga tumbuh dengan lancar dari telur ikan dan matang. Sekarang, ada banyak ikan yang baru menetas bergerak di sekitar danau ini. Bayi ikan ini mirip dengan ikan mas dengan perut bulat, kepala dan ekor kecil dan runcing. Namun, itu tidak berwarna cerah seperti ikan mas dan sebagian besar berwarna putih susu. Itu juga tidak memiliki sirip dan ekor bergelombang, ekor mereka kecil dan indah. Selain itu, metode berenang mereka berbeda dengan spesies ikan lainnya. Bayi ikan gelembung udara ini bergerak sambil terombang-ambing ke atas dan ke bawah. Jika tidak ada perubahan besar, sekitar akhir tahun ini, lautan gelembung udara Laut Timur akan diracuni karena pertarungan antara Gu Immortals. Harga ikan gelembung udara di surga kuning harta karun akan meningkat pesat. Tapi saya tidak memiliki cukup ikan gelembung udara untuk saya gunakan sendiri, apalagi menjualnya dalam waktu singkat. Fang Yuan merenung. Apakah itu kunang-kunang bintang Gu atau ikan gelembung udara? Keduanya adalah investasi jangka panjang. Dibutuhkan setidaknya 100 tahun baginya untuk mulai menerima keuntungan. Mengenai pengetahuan dalam membiakkan ikan gelembung udara, Fang Yuan tidak membelinya dari luar. Dengan pengetahuannya dari kehidupan masa lalunya, dia dapat meningkatkan tingkat reproduksi ikan gelembung udara sebesar 30%. Artinya, dia berada di garis depan di antara Gu Immortals dalam hal ini. Fang Yuan puas dengan inspeksi ini. Dia memuji Little Hu Immortal, menyebabkan dia merasa sangat bahagia, wajahnya memerah dan ekornya yang seputih salju bergoyang-goyang dengan penuh semangat. Namun, Gunung Danghun masih dalam kondisi yang memburuk. Berdiri di Gunung Danghun, Fang Yuan bisa merasakan semacam aura sekarat. Hal ini menyebabkan suasana hati Fang Yuan menjadi serius. Gunung Danghun adalah hal paling berharga di seluruh tanah yang diberkati Gu Immortal. Kunang-kunang cahaya bintang Gu atau ikan gelembung udara tidak pernah bisa dibandingkan dengannya. Fang Yuan kembali ke istana Danghun dan memanggil Little Hu Immortal, mengaktifkan penghubung surga Gu untuk terhubung dengan harta karun surga kuning. Saat mereka terhubung, beberapa indera ilahi ditransmisikan. Apakah kamu menjual lumpur bubur atau tidak? Aku akan menambahkan sepasang Gu tanah lubang di atas resep Gu. Meskipun resep sisa saya hanya memiliki cahaya harta karun 65 kaki, tetapi saya dapat memberikan beberapa pria berbulu sebagai pelengkap. Semuanya bisa didiskusikan. Indera ilahi ini semuanya mengenai transaksi untuk Gruel Mat. Fang Yuan telah menjual lumpur bubur dalam jumlah besar sebelumnya, langsung meminta resep lumpur bubur Gu abadi sebagai pertukaran. Karena ini menyangkut Immortal Gu, transaksi ini telah menarik banyak perhatian. Meskipun Gruel Mat adalah salah satu bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan Gu abadi. Tapi nilai resep Gu tidak diragukan. Lagi berkali-kali lebih tinggi dari Gruel Mat. Resep Gu yang ingin mereka tukarkan ini telah mencapai harga tertinggi. Fang Yuan melirik dan tahu waktu untuk transaksi sudah matang. Harga yang diberikan semua orang telah mencapai jumlah maksimum yang mungkin dengan sedikit perbedaan di antara mereka. Fang Yuan melihat harganya tetapi menyukai satu sisi. Yang lainnya disebut kaki lumpur abadi, resep sisa lumpur bubur abadinya memiliki cahaya harta karun setinggi 65 kaki. Tingkat cahaya harta karun ini sedikit lebih rendah daripada penawar pesaing lainnya. Tetapi pesan yang dia tinggalkan menunjukkan bahwa dia dapat menambahkan beberapa pria berbulu untuk melengkapi perbedaan ini. Biasanya, Gu Immortals membesarkan pria berbulu untuk membantu mereka memurnikan Gu. Dengan bantuan sejumlah besar pria berbulu, Gu Immortals tidak akan kekurangan peringkat 5 Gu, tetapi mereka harus terus mencoba Immortal Gu.
Harta karun surga kuning yang ditransaksikan budak dan pria berbulu adalah salah satu yang paling populer di antara mereka, dengan harga yang seringkali lebih tinggi daripada budak dari ras lain. Rockman bahkan tidak bisa disebutkan bersama dengan mereka. Fang Yuan sudah berniat untuk membeli beberapa pria berbulu kembali di tanah yang diberkati Langya. Dengan demikian, dia sangat bersemangat ketika dia melihat orang-orang berbulu itu di tanah yang diberkati Langya. Sayangnya, roh tanah Langya tidak menyerah dalam menjualnya, dan Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, dia membutuhkan sejumlah besar perbudakan serigala Gu. Dia sudah memperoleh resep Gu perbudakan serigala peringkat 1 hingga 5 dari roh tanah Langya. Dia hanya kekurangan pria berbulu ini untuk membantunya menyempurnakannya. Jika hanya dia dan Little Hu Immortal yang menyempurnakan Gu, mereka mungkin tidak dapat menyempurnakan jumlah yang dia butuhkan bahkan dalam 2-3 bulan. Segera, Little Hu Immortal menyampaikan rasa ilahi. Immortal Mudfit juga kebetulan hadir, segera menjawab, saya bersedia menambahkan 10.000 pria berbulu. Tapi Fang Yuan kecewa ketika dia melihat barang-barang itu, meskipun kamu memberikan banyak pria berbulu, mereka semua masih muda dan tidak akan banyak membantu dalam menyempurnakan Gu. Yang saya butuhkan adalah pria tua berbulu. Pria tua berbulu, maka jumlahnya akan berkurang. Immortal Mudfit merenung sebelum menjawab. Pada tahun-tahun ini, populasi pria berbulu di tanah yang diberkatinya telah mencapai kelebihan sehingga dia mencoba menyingkirkan Bach dan dengan demikian menjualnya dengan murah. Setelah putaran tawar-menawar, Immortal Mudfit akhirnya setuju untuk menjual lebih dari 3.000 pria tua berbulu dan lebih dari 7.000 pria berbulu muda ke Fang Yuan. Untuk ini, Fang Yuan harus menambahkan setengah batu esensi abadi. Transaksi selesai. Fang Yuan memeriksa resep sisa lumpur bubur Gu abadi. Resepnya memang rusak dengan hanya 60% isinya di dalamnya. Dan isi di dalamnya juga seharusnya telah dirusak oleh Immortal Mudfit berkali-kali yang mengharuskan Fang Yuan untuk menyisirnya untuk mencari konten yang sebenarnya. Ini tidak mengherankan. Resep Immortal Gu sangat berharga, dan jika dialah yang menjualnya, dia juga akan mengutak-atiknya seperti ini. Meskipun cahaya harta karun akan berkurang setelah gangguan, persaingan antara Gu Immortals persis seperti ini. Dengan resep sisa ini, saya memiliki dasar untuk menyimpulkan resep lengkap lumpur bubur Gu abadi di masa depan, ini akan jauh lebih mudah daripada menyimpulkannya tanpa dasar. Lebih penting lagi, Immortal Gu Gruel Mat ada bersamaku. Selama saya tidak menggunakannya, tidak ada yang bisa menyempurnakan Gu. Saya masih bisa terus menjual lumpur bubur dan keuntungan. Tapi dia tidak bisa membawa lumpur bubur Gu abadi ke tanah yang diberkati Hu abadi untuk saat ini. Setelah Fang Yuan meninggalkan tanah yang diberkati Langya, dia menggunakan banyak metode untuk menutupi aura Gu abadi dan menguburnya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Sebelum dia menjadi Gu Immortal, dia hanya bisa menghadapinya seperti ini. Sebagian besar Gu Immortal yang membeli lumpur bubur ini ingin menyempurnakan Immortal Gu. Sayangnya, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Fang Yuan terus menjual lumpur bubur sambil memeriksa kelompok serigala. Serigala memiliki kemampuan reproduksi yang sangat kuat, dan sebagian besar tanah yang diberkati akan menyingkirkan surplus sesekali. Dengan demikian, ada banyak Gu Immortal yang menjual kelompok serigala di surga kuning harta karun. Kelompok serigala menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan 3 suku, aku perlu mengisi kembali jumlah segudang Raja Binatang. Seseorang benar-benar menjual Kaisar Serigala. Fang Yuan sangat terkejut. Struktur kelompok binatang buas cukup sederhana, mereka diklasifikasikan secara terpisah menjadi, binatang biasa, Raja 100 binatang, Raja 1000 binatang dan Raja Binatang Buas. Di atas segudang Raja Binatang Buas adalah Kaisar Binatang Buas. Peringkat 5 Gu liar tinggal di tubuh Kaisar Binatang Buas. Mereka memiliki kekuatan pertempuran peringkat 5 dan bisa mengendalikan segudang Raja Binatang. Yingming dan Bahuang yang digunakan Fang Yuan di tanah yang diberkati 3 raja adalah Kaisar Anjing. Kedua Kaisar Anjing ini mampu membantunya menahan serangan Gu Master peringkat 5. Sayangnya, Fang Yuan kemudian sibuk melarikan diri untuk hidupnya dan tidak dapat melayani mereka. Dia tidak tahu apakah mereka terbunuh dalam pertempuran atau diambil oleh orang lain. Biasanya, sangat sedikit Gu Immortal yang akan menjual Kaisar Binatang Buas karena Kaisar Binatang Buas adalah cerminan dari kekuatan tanah yang diberkati.
Fang Yuan melihat detailnya dan menyadari alasannya. Ternyata ini adalah kaisar binatang tua dengan luka di sekujur tubuhnya. Gu liar di atasnya rusak parah dengan hanya 2-3 tersisa. Sepertinya kaisar serigala baru muncul di kelompok serigala malam dan bertarung dengan kaisar serigala tua. Serigala tua ini seharusnya dibunuh oleh kaisar serigala muda, tetapi Gu Immortal bergerak pada saat yang krusial dan menjual kaisar serigala tua ini. Fang Yuan menebak alasannya dengan benar. Namun meski begitu, kaisar serigala tua ini masih mendapat 3 penawar. Indra ilahi terus bertukar dan akhirnya, Fang Yuan menggunakan 2 batu esensi abadi untuk membeli kaisar serigala malam tua ini bersama dengan lebih dari 18.000 serigala malam. Kemudian, Fang Yuan terus membeli 30.000 serigala turtleback dan 10.000 serigala angin. Di antara mereka, ada 2 raja serigala tak terhitung kura-kura dan 1 serigala angin raja serigala tak banyak. Menambahkan kelompok serigala sebelumnya, kelompok serigala Fang Yuan mencapai 100.000. Inilah manfaat memiliki tanah yang diberkati. Saya dapat berdiri di pundak Gu Immortals dan dengan santai bertransaksi kelompok binatang, langsung memulihkan ukurannya dan juga tidak perlu khawatir tentang masalah makan atau logistik. Tapi 100.000 masih sedikit. Ma Zun, Yang Po Ying dan Jiang Baoya, master jalur perbudakan ini memiliki kelompok binatang buas yang terdiri dari setidaknya 400.000 binatang buas. Terutama Jiang Baoya yang memiliki lebih dari 650.000 binatang buas di masa jayanya. Majelis pahlawan akan dimulai, di mana para pahlawan bangkit dan bertanding untuk supremasi. Fang Yuan tahu dia tidak dapat menghindari bersaing dengan orang-orang ini dengan identitasnya sebagai Chang San Yin. Jadi dia harus memperluas kelompok serigalanya lebih jauh. Fang Yuan mulai membeli lagi, membeli 10.000 serigala air yang berisi 1 serigala air, segudang raja binatang buas dan 6.000 raja serigala. Kemudian dia dengan hati-hati merenung sejenak dan akhirnya memutuskan serigala api Vermilion. Dia membeli 80.000 serigala api merah muda dari Gu Immortals yang berbeda. Di dataran utara, serigala api Vermilion cukup langka dibandingkan dengan serigala turtleback, serigala angin, dan serigala malam. Serigala api Vermilion memiliki bulu merah di sekujur tubuhnya yang bersinar seperti api. Mereka menyerang dengan ganas dan cepat dan memiliki cacing Gu jalur api pada mereka. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan padang rumput dan menciptakan neraka. Jika seseorang dapat menggunakan keunggulan ini dengan benar, mereka dapat menyebabkan korban besar bagi musuh. Rencana Fang Yuan adalah memiliki kelompok serigala yang terdiri dari 100.000 serigala api merah tua. Dia hanya mendapat 80.000 setelah membeli dari semua orang, jadi tugas membeli 20.000 sisanya diberikan kepada Little Hu Immortal. 6 raja serigala berjuta-juta api, 1 raja binatang serigala air, 3 raja serigala segudang punggung kura-kura, 2 raja binatang buas serigala angin, 1 serigala mata putih binatang bermutasi dan 1 kaisar binatang serigala malam. Fang Yuan menduga kekuatan adonan kelompok serigalanya telah meningkat 10 kali lipat sekaligus. Jika itu adalah Master Gu biasa tanpa metode Gu Immortals, mereka membutuhkan bantuan suku besar untuk mencapai tahap ini dan bahkan kemudian akan membutuhkan 6-7 tahun pencarian di seluruh dataran utara. Ada semua ukuran kelompok serigala di dataran utara. Kelompok serigala kecil seringkali hanya memiliki beberapa ratus dan tidak cukup baik. Kelompok serigala besar memiliki puluhan. Menangkap kelompok serigala membutuhkan perencanaan yang cermat atau lebih baik tidak melakukannya. Kemenangan pahit tidak akan berhasil, dan hanya dengan mendapatkan kemenangan yang menentukan seseorang dapat mendapatkan panen terbanyak. Lompatan Fang Yuan saat ini menuju kesuksesan tampak mudah, tetapi sebenarnya bisa disimpulkan sebagai metode Gu Immortal. Dengan cara ini, jumlah kelompok serigala telah mencapai 200.000. Tapi, ini masih belum cukup. Mata Fang Yuan bersinar dengan kontemplasi, saya tidak perlu mengumpulkan serigala biasa, pada saat itu, seseorang secara alami akan membawanya kepada saya. Sekarang, saya perlu memprioritaskan kekuatan pertempuran tingkat atas saya. Meskipun kadang-kadang ada kaisar binatang buas yang dijual di surga kuning harta karun, mereka akan dengan cepat dibeli oleh Gu Immortal setelah muncul untuk waktu yang singkat. Fang Yuan tahu bahwa tidak realistis jika dia ingin membeli beberapa kaisar serigala lagi. Dengan demikian, dia mengarahkan perhatiannya pada binatang buas yang bermutasi.
Setiap binatang bermutasi dewasa memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap jalur perbudakan kelas 1 Gu Master akan memiliki pasukan binatang buas yang bermutasi sebagai kartu truf dan kekuatan pamungkas mereka. Misalnya, Raja Kuan Perbatasan Selatan memiliki kelompok Mastif, Jiang Baoya memiliki kelompok tikus pengeboran gunung, Yang Po Ying memiliki kelompok elang guntur, dan Ma Zun memiliki kelompok Pegasus. Ada banyak binatang bermutasi tipe serigala. Pada saat ini, 4 jenis dijual di surga kuning harta karun. Yang pertama adalah serigala hutan darah. Serigala ini memiliki tubuh yang besar, hampir seperti gundukan. Seorang dewasa yang berdiri di sampingnya akan terlihat seperti rubah yang berdiri di samping dan gajah. Serigala hutan darah memiliki bulu merah darah, dan bulunya tampak kering seperti absintus. Di masing-masing punggung mereka, ada hutan putih. Pohon ini sebenarnya adalah tulang serigala hutan darah. Mereka menonjol dari belakang dan tumbuh secara vertikal ke atas. Pohon tulang putih memiliki daun merah darah yang tumbuh di atasnya. Saat pepohonan tumbuh berdekatan satu sama lain, itu tampak seperti hutan darah. Setelah serigala hutan darah melahirkan, itu akan mengirim anaknya ke hutan darah dengan punggungnya, dan ruang yang luas akan memungkinkan anak itu untuk hidup nyaman. Buah darah di pohon akan memberikan nutrisi bagi anaknya. Serigala hutan darah seperti benteng bergerak, meskipun tidak cepat, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh banyak raja binatang. Jenis kedua adalah serigala sirip hiu. Ini adalah binatang bermutasi darat dan air, terlihat seperti gajah tetapi ada sisik buaya yang halus dan mengkilap di tubuhnya. Pada saat yang sama, ada sirip biru tua yang tajam di sisi tubuh mereka. Di punggung mereka, ada deretan sirip yang menyerupai hiu. Sirip ini membentuk garis yang memanjang dari kepal serigala ke ekornya. Serigala sirip hiu memiliki pertahanan terbesar di antara serigala yang bermutasi. Pada saat yang sama, mereka bisa bertarung di bawah air. Yang ketiga adalah serigala hiruk pikuk. Serigala hiruk pikuk memiliki tubuh perak dan abu-abu, memiliki 3 mata dan tubuh yang tidak besar, sekitar ukuran yang sama dengan 1000 raja binatang. Tetapi mereka yang meremehkannya karena ukurannya seringkali akan membayar harga yang mengerikan. Setelah serigala hiruk pikuk bertarung, ia masuk ke keadaan mengamuk, ia bergerak sangat cepat dan tidak akan berhenti sampai musuh mati. Apalagi setelah mata ketiganya terbuka, kekuatan pertempurannya akan melonjak 5 kali lipat. Setelah ketiga mata terbuka sekaligus, terlepas dari hasil pertempuran, itu akan mati. Ini adalah jenis-jenis serigala yang mengabaikan tubuh mereka sendiri saat memasuki pertempuran sengit. Yang keempat adalah serigala bermata putih. Mata serigala bermata putih itu berwarna putih bersih. Mereka memiliki penglihatan yang sangat baik, bahkan di malam hari, penglihatan mereka tidak dapat terhalang. Di surga kuning harta karun, ada 1 serigala hutan darah, 3 serigala sirip hiu, 2 serigala hiruk pikuk, dan 5 serigala mata putih yang dijual. Semuanya dibeli oleh Fang Yuan. Pada saat yang sama, jauh di tanah yang diberkati Sekte Bayangan Perbatasan Selatan, Pak Tua Yanxi menyipitkan matanya saat dia menatap surga penghubung Gu di udara. Fang Yuan membeli kelompok serigala dalam jumlah besar, bahkan kaisar serigala dan serigala yang bermutasi, itu menarik perhatian jalan kebijaksanaan Gu Immortal ini. Fang Yuan ini, dia tiba-tiba membeli begitu banyak serigala, apa yang dia coba lakukan? Jalur kebijaksanaan peringkat 7 yang misterius ini Gu Immortal yang selalu berada di latar belakang mengerutkan kening. Dia mencoba menggunakan Gunya untuk membuat pengurangan. Namun hasilnya adalah Fang Yuan ingin memelihara kelompok serigala untuk mendapatkan keuntungan dan bisnis. Hasil ini tidak memuaskannya. Lingkungan tanah yang diberkati Gu Immortal paling cocok untuk kelompok rubah yang tumbuh. Meskipun serigala mirip dengan rubah, bagaimanapun juga mereka berbeda. Tanah yang diberkati, mereka adalah tanah keberuntungan. Tetapi setiap negeri yang diberkati berbeda, mereka menerima berkat yang berbeda. Misalnya, tanah yang diberkati Gu Immortal paling optimal untuk memelihara rubah. Rubah yang tinggal di daerah ini akan tumbuh lebih baik dan berkembang biak lebih cepat. Adapun tanah yang diberkati Langya, cocok untuk memurnikan Gu. Lingkungannya cocok untuk ditinggali oleh pria berbulu.
Tanah yang diberkati Sekte Bayangan menguntungkan budidaya Gu Master jalur jiwa. Naluri jauh di dalam hatinya memberitahu Pak Tua Yanxi bahwa tindakan Fang Yuan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Tetapi jalan kebijaksanaan bukanlah segalanya, ia memiliki kelemahannya. Jika tidak, jalan kebijaksanaan akan menguasai dunia Gu, tidak akan ada pemandangan variasi di mana banyak jalan berkembang. Jalan kebijaksanaan membutuhkan bukti untuk membuat deduksi. Semakin banyak bukti yang mereka miliki, semakin dapat diandalkan deduksi mereka. Jalur kebijaksanaan Gu Master akan dipandu untuk membuat jawaban yang lebih akurat. Tetapi untuk Pak Tua Yanxi, meskipun dia adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal, dia tidak akan pernah mengharapkan Fang Yuan dari masa depan. Orang tua Yanxi telah menyimpulkan bahwa Fang Yuan menggunakan Fixed Immortal Travel Gu untuk pergi ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Tapi dia tidak akan pernah bisa menebak bahwa Fang Yuan pergi ke dataran utara. Jika Fang Yuan telah menjual perjalanan ilahi Gu di surga kuning harta karun, dia mungkin bisa membuat koneksi. Tapi Fang Yuan waspada, dia menjual perjalanan ilahi Gu ke tanah yang diberkati Langya. Orang tua Yanxi tidak memiliki informasi yang paling penting, sehingga deduksinya akhirnya salah. Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi dia masih menerima hasil yang sama. Apakah saya benar-benar harus menggunakan Gu vital saya untuk ini? Orang tua Yanxi memikirkan hal ini saat pori-porinya mengembang, saat jejak asap awan mengalir keluar darinya. Asap awan putih naik dan berkumpul di atas kepalanya, membentuk awan yang bergemuruh. Awan itu berkabut, begitu muncul, aura Gu abadi yang tebal meledak darinya. Tapi Gu abadi peringkat 7 ini memiliki aura yang tidak terlihat, itu seperti bintang-bintang di langit malam, tidak ada cara untuk menemukannya. Itu juga seperti aroma teratai dari jarak 1000 langkah, kehadirannya sangat samar. Setiap kali awan bergemuruh, ada perubahan tak terbatas yang terjadi di dalam, tidak ada cara untuk memahami semuanya. Jika orang luar memaksakan diri untuk memahaminya, mereka akan menerima jawaban yang ambigu. Ini adalah Gu vital Pak Tua Yanxi, rahasia surgawi. Rahasia surgawi Gu abadi. Itu bisa mengungkap rahasia langit dan bumi, bahkan jika Gu Immortal tidak memiliki bukti atau petunjuk apapun, itu bisa langsung membawa mereka ke kebenaran. Ketika Pak Tua Yanxi mengetahui bahwa dokter hantu pembunuh berada di bawah perbudakan Gu, dia menggunakan rahasia surgawi Gu untuk menyimpulkan bahwa Fang Yuan suatu hari akan kembali ke perbatasan selatan. Dengan demikian, Pak Tua Yanxi memasang jebakan ini dan menunggu Fang Yuan datang. Saat ini, Pak Tua Yanxi ragu-ragu, dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan rahasia surgawi Gu. Meskipun rahasia surgawi Gu kuat, ia memiliki kelemahan. Orang tua Yanxi tidak akan berhasil setiap kali dia menggunakannya, dari 10 percobaan, setidaknya 8 akan gagal. Begitu dia gagal, Pak Tua Yanxi akan menghadapi reaksi dari Gu abadi. Jika serangan balik ini adalah cedera umum, biarlah, tetapi itu sangat kuat dan menyebabkan siapapun merasa takut. Jiwa dan tubuh Pak Tua Yanxi akan utuh, reaksi rahasia surgawi Gu hanya menargetkan umurnya. Begitu dia menghadapi serangan balik, Pak Tua Yanxi akan kehilangan 10 hingga 70 tahun dari sisa umurnya. Kultivasi seorang Gu Master untuk menaikkan pangkatnya tidak berpengaruh pada umurnya. Untuk memperpanjang hidup mereka, Gu Master memiliki satu cara yang terbaik, yaitu umur Gu. Umur Gu dapat digunakan untuk meningkatkan umur Master Gu tanpa konsekuensi apapun. Selain itu, ada metode tidak ortodoks lainnya yang dapat meningkatkan umur. Tetapi masing-masing metode ini memiliki kelemahan atau kekurangan. Tubuh saya saat ini memiliki sekitar 80 tahun umur tersisa. Bahkan reaksi yang paling parah pun hanya akan memakan waktu 70 tahun dalam hidup saya masih memiliki 10 tahun tersisa, itu cukup untuk mengeksekusi rencana menantang surga saya. Tetapi hal-hal kecil ini biasanya tidak akan memberikan reaksi besar, kemungkinan besar, saya akan kehilangan sekitar 13 atau 14 tahun. Tetapi, apakah layak bagiku untuk menggunakan rahasia surgawi Gu untuk ini? Tindakan menentang surga ini pasti akan diperhatikan oleh musuhku ketika aku mencapai tahap krusial. Di masa depan, saya masih perlu menggunakan rahasia surgawi Gu untuk memprediksi masa depan. Tapi, jika saya bisa mendapatkan Gu perjalanan abadi tetap yang dimiliki Fang Yuan, itu sangat membantu rencana saya.
Bicara saja sekarang, jika saya telah memperbaiki perjalanan abadi Gu untuk menyerang tanah yang diberkati Langya, saya akan dapat menyerang atau mundur sesuka hati. Apa yang bisa dilakukan roh darat Langya padaku? Saya tidak akan menderita kerugian sebesar itu kali ini. Pak Tua Yanxi memikirkannya, dan memutuskan untuk menyerah. Meskipun rahasia surgawi Gu sangat kuat, itu adalah jebakan besar. Peluang keberhasilan terlalu rendah, selanjutnya, konsekuensi dari kegagalan terlalu parah, Pak Tua Yanxi tidak ingin menyia-nyiakan umurnya tanpa alasan. Saat itu, untuk menyimpulkan bahwa Fang Yuan telah memperbaiki perjalanan abadi Gu, atau kemana dia pergi, dia pertama-tama menghabiskan 70 tahun dan mendapatkan hasil yang membuatnya tercengangnya untuk waktu yang lama. Dia berada di benua tengah. Dia berada di tanah yang diberkati Wu Immortal. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Kesempatan apa yang dia dapatkan, untuk mendapatkan gambar visual dari tanah yang diberkati Wu Immortal? Oke, Fang Yuan mulai bersembunyi di dalam tanah yang diberkati dan menolak untuk keluar. Rencana Pak Tua Yanxi untuk mengambil perjalanan abadi tetap gagal bahkan sebelum dimulai. Tapi untungnya, dia menggunakan rahasia surgawi Gu dan menghabiskan 80 tahun lagi dari umurnya untuk menemukan kesempatan yang paling mungkin untuk menyerang. Di masa depan, suatu hari nanti, Fang Yuan akan kembali ke perbatasan selatan dan bergabung dalam pertempuran Gunung Yitian. Untuk Gu perjalanan abadi tetap ini, Pak Tua Yanxi menghabiskan 150 tahun hidupnya. Tidak apa-apa, karena aku sudah mendapatkan hasilnya, aku akan menunggunya di sini. Masalah dia memelihara serigala tidak menjadi perhatian. Sebagai jalan kebijaksanaan Gu Immortal, bagaimana mungkin manusia biasa melarikan diri dari skema yang aku buat sendiri? Hehe, Pak Tua Yanxi mencibir saat dia membuka matanya. Matanya seperti serigala bermata putih, tidak ada pupil, hanya warna putih. Dia menatap Gu surga yang menghubungkan, bibirnya menjadi lebih melengkung saat dia berkata, kamu hanyalah manusia biasa tetapi kamu menyia-nyiakan 150 tahun hidupku. Di masa depan ketika kamu mati karena rencanaku, itu akan menjadi kehormatan terbesarmu. Tapi sekarang, jangan berpikir kamu akan bersenang-senang. Orang tua Yanxi bekerja sebentar, sangat cepat. Fang Yuan merasakan sesuatu yang tidak beres di dalam tanah yang diberkati Wu Immortal. Oh tidak, seseorang membeli bahan untuk memurnikan perbudakan serigala Gu dalam jumlah besar. Fang Yuan ingin membeli bahan-bahan ini, tetapi Pak Tua Yanxi selangkah lebih maju darinya. Dia dengan cepat mencoba membelinya, tetapi menghadapi banyak rintangan. Sejumlah Gu Immortal sengaja menaikkan harga terhadapnya, menyebabkan dia menghabiskan lebih banyak, dan jumlah total bahan yang dia peroleh kurang dari yang diharapkan. Fang Yuan menyipitkan mata, tatapannya tajam seperti jarum, seseorang sengaja membuat masalah untukku. Itu tidak mungkin roh tanah Langya, itu tidak memiliki pengaruh seperti itu. Kemudian, selain sekte Bangau Abadi, itu hanya bisa menjadi orang tua misterius Yanxi. Hehe, tiba-tiba, Fang Yuan tertawa. Jika sebelumnya, dia tidak akan berdaya melawan situasi seperti itu. Tapi sekarang, itu berbeda. Dia memiliki sejumlah besar resep Gu perbudakan serigala. Resep-resep ini berkisar dari peringkat 1 hingga 5, dan di setiap peringkat, ada berbagai jenis resep Gu perbudakan serigala. Bahan-bahan yang dihalangi oleh Gu Immortals ini hanyalah bahan dalam resep Gu perbudakan serigala biasa. Banyak resep Gu memiliki ide-ide inovatif dan mengambil rute yang berbeda, terutama resep pribadi roh tanah Langya. Bagaimana Gu Immortal ini bisa memahami penggunaan bahan-bahan ini? Sesaat kemudian, tatapan Fang Yuan dingin saat dia menghafal nama-nama Gu Immortals ini. Diao Shou, Ju Si Abadi Agung, Dian Huang Tianmu. Orang tua Yanxi, jadi itu kamu. Dia akhirnya mengerti siapa orang-orang yang menemukan masalah dengannya. Karena sebagian besar Gu Immortal ini adalah orang-orang yang menyerang tanah yang diberkati Langya di kehidupan sebelumnya, menurut ingatannya. Gu Immortal ini sebagian besar berasal dari dataran utara, tetapi ada juga beberapa dari perbatasan selatan, Laut Timur, Gurun Barat, dan Benua Tengah. Jika saya menghitung Pak Tua Yanxi juga, organisasi Gu Immortal yang tersembunyi dan misterius ini benar-benar besar. Karena bentrokan yang tidak biasa ini, Fang Yuan mengetahui banyak detail rahasia, dia diam-diam terkejut. Kekuatan macam apa itu, siapa yang menciptakannya?
Di kehidupan sebelumnya, dia sama sekali tidak tahu tentang itu, dia dibiarkan dalam kegelapan. Kekuatan sebesar itu bersembunyi di latar belakang, mereka bukan ular berbisa sederhana, tetapi harimau ganas yang tersembunyi di balik pepohonan. Apa yang mereka rencanakan, apa motif mereka? Dalam perkembangan di masa depan, selama pertempuran 5 wilayah, pengaruh apa yang mereka miliki dalam semua peristiwa ini? Adapun Pak Tua Yanxi, apa perannya dalam organisasi misterius ini? Memikirkan kembali perselisihan mereka sebelumnya, sementara sepertinya mereka menyerang secara agresif, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka memiliki kendali sempurna atas tindakan mereka. Orang luar tidak akan merasakan apapun, mereka hanya akan menganggap ini sebagai kontes biasa. Bahkan dirinya sendiri, jika bukan karena ingatannya selama 500 tahun, dia hanya akan berpikir bahwa dia tidak beruntung dan menghadapi persaingan ketat saat membeli bahan. Mereka menyerang secara diam-diam, mengganggunya dan menemukan bahwa mereka tidak dapat menghentikannya, jadi mereka berhenti. Seluruh serangan itu seperti melempar batu ke dalam air, setelah beberapa riak, permukaan air kembali normal. Fang Yuan jernih di dalam hatinya, dia bisa melarikan diri dari serangan mereka kali ini karena resep roh tanah Langya, tapi itu hanya fondasi. Yang terpenting, pihak lain tidak ingin mengekspos diri atau menarik kecurigaan apapun, sehingga mereka tidak habis-habisan. Meskipun Fang Yuan adalah Gu Immortal di kehidupan sebelumnya, dia hanya manusia sekarang. Meskipun dia memiliki satu tanah yang diberkati, dia tidak bisa bersaing dengan kerja sama dua Gu Immortal, serta kekuatan misterius dan kuat. Alasan mengapa saya menarik perhatian Pak Tua Yanxi kemungkinan besar karena perjalanan abadi tetap Gu. Fang Yuan berpikir dalam hati. Saat itu, dia menggunakan tubuh fana untuk menyempurnakan Gu abadi di depan semua orang, itu terlalu mencolok dan menarik perhatian. Gu abadi adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak Gu Immortal. Belum lagi perjalanan abadi tetap Gu peringkat 6 tingkat atas. Secara alami, itu akan menarik keserakahan Gu Immortals. Masalahnya adalah profil tinggi yang dia miliki. Tapi Fang Yuan tidak punya pilihan, saat itu, situasinya memaksanya untuk melakukannya. Ini juga menghasilkan hasil terbaik, tidak ada jalan keluar yang lebih baik darinya. Setelah sekian lama, saya yakin berita itu sudah menyebar. Sekte Bangau Abadi pasti menyelidiki ini secara menyeluruh, tapi itu hal yang baik. Semakin jelas mereka menyelidiki ini, semakin banyak mereka akan belajar tentang saya. Saya baru berusia sekitar 30 tahun, saya adalah gelandangan dari klan kecil menengah yang hancur, saya seorang pembudidaya tunggal, atau lebih tepatnya, saya adalah Master Gu Iblis. Sebagai orang dengan bakat rendah dan kekurangan sumber daya, saya benar-benar berhasil belajar tentang pemandangan tanah yang diberkati Gu Immortal dan mampu menyempurnakan Immortal Gu. Bagaimana mungkin? Ini seperti semut yang menjadi raksasa dan menelan gajah, atau babi yang menumbuhkan sayap dan terbang lebih tinggi dari elang. Atau menggunakan frasa dari bumi, ini secara ilmiah tidak mungkin. Dengan cara ini, mereka pasti akan menyimpulkan bahwa ada seorang ahli di belakangku. Seseorang dengan level ini harus menjadi Gu Immortal yang kuat dan misterius. Saya hanyalah bidak catur yang digunakan orang ini di belakang layar. Dan karena itu, jika mereka ingin berurusan dengan saya, mereka harus mempertimbangkan orang di belakang saya, atau organisasi yang mendukung saya. Bagaimana jika organisasi latar belakang ini adalah sekelompok orang, klan super, atau sekte super? Tidak ada yang tahu. Setiap orang ingin menyelidiki hal yang tidak diketahui, menggunakan segala cara untuk belajar tentang musuh mereka. Sebelum mereka menyelidiki dengan jelas, selama aku bersembunyi di dalam tanah yang diberkati Gu Immortal dan tidak melakukan sesuatu yang sombong, mereka hanya akan mencoba menyelidiki aku tetapi tidak akan benar-benar habis-habisan. Pikiran Fang Yuan bergerak seperti ombak, memicu seperti batu api saat dia mengevaluasi situasinya saat ini. Tentu saja, ini hanya sementara. Kertas tidak dapat menutupi api, begitu mereka menemukan kebenaran, atau kehilangan kesabaran mereka, masalah saya akan datang. Saat Sekte Bangau Abadi menyerang tanah yang diberkati Gu Immortal, hasil terbaik bagi Fang Yuan adalah meledakkan diri sendiri tanah yang diberkati dan membuat kedua belah pihak menderita kerugian besar, tidak ada yang akan mendapatkan Gunung Danghun dalam hal ini. Setelah kehilangan perlindungan tanah yang diberkati,
Fang Yuan akan diburu oleh semua orang. Dengan demikian, dia menggunakan identitas Chang San Yin sebagai rencana cadangan masa depan, untuk meninggalkan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Seekor kelinci licik membuat 3 rumah, sebagai Raja Iblis pada masanya, Fang Yuan memahami ini dengan jelas. Setelah mengumpulkan pikirannya, Fang Yuan menghela nafas. Dia harus berkultivasi dengan cepat, akan lebih baik jika dia mencapai tahap Gu Immortal sekali lagi sebelum Sekte Bangau Abadi dan kekuatan misterius itu menyerang. Namun meski begitu, itu akan tetap menjadi bahaya besar. Jika dia tidak bisa bertahan, dia akan hancur berkeping-keping, dan berakhir dalam keadaan istirahat abadi yang menyedihkan. Tekanannya besar, meskipun Fang Yuan memperoleh manfaat terbesar kembali di tanah yang diberkati 3 raja, karena tindakannya, dia kehilangan inisiatif. Jangkrik musim semi musim gugur, Sekte Bangau Abadi, Gunung Danghun, kekuatan misterius, bencana duniawi dari tanah yang diberkati. Meskipun dia memperoleh tanah yang diberkati Hu Immortal dan kekuatannya melonjak karenanya, dia berada dalam bahaya. Yang lebih besar sekarang, semua situasi yang intens dan genting, menekannya selangkah demi selangkah, seperti cambuk atau sabit, mendorongnya untuk bergerak maju. Jika dia melambat bahkan sesaat, hasilnya tidak terpikirkan. Jika itu orang lain, mereka akan melelahkan pikiran dan tubuh mereka, hancur menjadi bubur oleh keadaan putus asa seperti itu. Hanya Fang Yuan, dengan memeras otaknya dan berpikir di luar kotak, yang bisa menemukan kesempatan untuk bertahan hidup di tengah bencana yang membayangi. Tetapi meskipun dia berusaha sangat keras, situasinya tidak berubah menjadi lebih baik. Seperti sekarang, dia menghadapi masalah baru. Batu esensi abadi abis. Dia pertama kali menjual resep Gu abadi dalam jumlah besar dan memperoleh 28 batu esensi abadi. Tetapi setelah beberapa pembelian, terutama pembelian massal saat ini, pengeluarannya terlalu tinggi dan dananya habis. Saat ini, Fang Yuan memiliki 4 batu esensi abadi yang tersisa. Tetapi ada terlalu banyak bidang yang perlu dia investasikan. Tak berdaya, dia harus berhenti berinvestasi dalam kelompok serigala. Tapi rencana awal Fang Yuan adalah untuk mengolah kekuatan ganda dan jalur perbudakan. Sekarang dia memiliki bukaan kedua, rencana ini mulai terbentuk. 3 hal mendikte jalur perbudakan, kekuatan Gu Master. Pertama, itu adalah ukuran kelompok binatang budak. Kedua, itu adalah jalur perbudakan cacing Gu yang dimiliki Guru Gu. Yang ketiga adalah jalan perbudakan jiwa Gu Master. Semakin dalam fondasi jiwa mereka, semakin banyak binatang buas yang bisa mereka perbudak, dan semakin kuat raja binatang yang bisa mereka kendalikan. Waktu di mana mereka bisa memanipulasi kelompok binatang buas untuk bertempur juga akan diperpanjang. Setelah pembelianku, ukuran kelompok serigala saya sudah kelas 2 di bidang fana dataran utara. Tuan perbudakan kelas 1 masih bertiga, Ma Zun, Jiang Baoya, dan Yang Poying. Tapi jalur perbudakan saya Gu Cacing semuanya dari Chang San Yin. Mereka hanya peringkat 4, aku harus membawa mereka ke peringkat 5 untuk menghadapi pertempuran besar di dataran utara. Untungnya, meskipun kematian Gunung Danghun yang lambat, itu masih bisa digunakan. Dengan nyali Gu, pengeluaran saya sangat berkurang, tetapi selain itu, saya masih membutuhkan Gu jiwa serigala dalam jumlah besar untuk meningkatkan jiwa manusia serigala saya. Menghadapi persyaratan kultivasinya, batu esensi abadi yang dimiliki Fang Yuan tampaknya kurang. Pembelian serigala massal hanya memenuhi salah satu dari 3 aspek dalam budidaya perbudakan Fang Yuan. Selanjutnya, dia membeli beberapa resep Gu lagi di surga kuning harta karun, serta banyak bahan penyempurnaan dan Gu jiwa serigala peringkat 5 yang sangat dia butuhkan, mendapatkan total 18. Dengan cara ini, dia menghabiskan batu esensi abadi lainnya, dia hanya memiliki 3 yang tersisa. Fang Yuan mengarahkan pandangannya pada peninggalan Gu selanjutnya. Aperture keduanya Gu baru saja terbentuk, itu hanya peringkat 1 tahap awal, itu harus berkultivasi sejak awal. Tapi dari mana Fang Yuan mendapatkan waktu untuk berkultivasi? Dengan menggunakan relik Gu untuk meningkatkan tingkat kultivasi, dia bisa memunculkan kegunaan bukaan kedua ini dalam jangka pendek. Meskipun dia memiliki niat seperti itu, batu esensi abadi hampir habis, Fang Yuan hanya bisa membeli peninggalan tembaga hijau, baja merah, perak putih, dan emas kuning Gu. Selanjutnya, dia memilih modifikasi tubuh Gu Cacing.
Tubuh itu seperti karung, ia menahan jiwa. Ketika jiwa kuat, sementara tubuh tidak dapat menahannya, itu akan membentuk kemacetan, dan pertumbuhan jiwa akan terhenti. Demikian pula, jika tubuhnya tidak cukup kuat, orang harus berhati-hati saat menggunakan cacing gu jalur kekuatan. Jika mereka terlalu mengerahkan diri, mereka mungkin mematahkan tulang mereka sendiri dan merobek daging mereka bahkan sebelum mengenai musuh. Setelah Fang Yuan menyelesaikan transaksinya, dia hanya memiliki 2 batu esensi abadi yang tersisa. Kedua batu ini disimpan untuk menghadapi situasi darurat. Selama 2 hari berikutnya, Fang Yuan tidak meninggalkan tanah yang diberkati Hu Immortal, dia berkultivasi di Gunung Danghun. Ini adalah nyali terakhir Gu. Di tebing, Fang Yuan meraih Gu ini. Splat, dengan suara yang tajam, lumpur kuning coklat mengalir keluar. Ini adalah Gu busuk, tubuhnya terkorosi oleh lumpur bubur Gu abadi, ia kehilangan kemampuan untuk meningkatkan jiwa. Vitalitas Gunung Danghun turun, jumlah nyali utuh Gu juga menurun, tapi, setelah beberapa hari penguatan ini, karena jumlahnya yang sangat besar, jiwaku masih berhasil mencapai jiwa 1000 orang. Fang Yuan memejamkan mata, merasakan jiwa di tubuhnya. Jiwa 1000 orang ini jauh lebih padat dari sebelumnya, itu mengeluarkan perasaan yang padat. Hampir seolah-olah dimasukkan ke dalam tubuh Fang Yuan, itu memberikan perasaan hampir meledak. Jiwa 1000 manusia adalah merek dagang khas seorang ahli perbudakan. Saat itu, Chang San Yin memiliki jiwa 1000 orang. Fang Yuan membuka matanya, dengan pikiran, dia memanggil Hu kecil abadi, dan memindahkan dirinya ke istana Danghun. Duduk di bantalnya, dia mengeluarkan peninggalan perak putih Gu. Melalui tes sebelumnya, tidak ada masalah dengan peninggalan Gu ini, sehingga Fang Yuan menyuntikkan esensi purbanya ke dalamnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, setelah memeriksa lubang kedua, dia mengangguk puas. Aperture kedua juga telah mencapai tahap puncak peringkat 3. Dengan cara ini, bukaan pertama Fang Yuan adalah tahap puncak peringkat 5, memiliki esensi purba ungu kristal. Bukaan kedua adalah tahap puncak peringkat 3, memiliki esensi purba perak salju. Meskipun esensi purba perak salju tidak dapat dibandingkan dengan esensi purba ungu kristal, itu masih bisa memberikan bantuan kepada Fang Yuan. Lagi pula, dalam kontes dataran utara untuk Istana Kekaisaran, peringkat 3 Gu Master adalah kekuatan vital mutlak. Setelah saya menggunakan peninggalan emas kuning Gu, saya akan mencapai tahap puncak peringkat 4, itu akan menjadi yang terbaik. Tentu saja, hal yang paling membahagiakan adalah aperture kedua memberi saya pilihan untuk Gu vital lainnya. Dengan cara ini, aku sendiri yang bisa memiliki 2 Gu vital. Mengesampingkan Gu yang dapat dibuang, pilihan pertama Gu Master dari cacing Gu akan menjadi Gu vital mereka. Hubungan antara Gu vital dan Master Gu sangat dekat, bahkan bisa dikatakan bahwa hidup mereka terhubung. Tidak peduli pihak mana yang terluka, pihak lain juga akan terlibat. Vital Gu memiliki satu keuntungan yang tidak dimiliki Gu lain, itu tidak peduli seberapa parah reaksi setelah kegagalan penyempurnaan Gu vital akan tetap dipertahankan. Dengan demikian, Sepgian besar Master Gu akan menganggap Gu vital sebagai Gu inti mereka. Umumnya, cacing Gu terkuat Gu Master adalah Gu vital mereka. Begitu Gu vital terbentuk, akan sulit untuk mengubahnya. Tapi itu tidak mutlak. Jika Gu Master menemukan cacing Gu yang sangat baik dan ingin mengolahkannya sebagai Gu vital mereka, mereka dapat menghancurkan Gu vital asli mereka. Tapi jenis tindakan ini sangat berbahaya. Setelah Gu vital dihancurkan, Gu Master akan menderita reaksi yang sangat besar, setidaknya, mereka akan menderita luka berat, dan hasil terburuk berarti kematian. Setelah kelahiran kembali, Gu vital Fang Yuan adalah jangkrik musim semi-musim gugur yang telah berhibernasi di tengah bukaan pertamanya tanpa gerakan. Sekarang, dia memiliki bukaan kedua dan memiliki kesempatan untuk memilih Gu vital kedua. Dia bisa menebak ini dari resep Gu, tetapi Fang Yuan masih senang setelah benar-benar menemukan bahwa itu memberinya kesempatan untuk memilih. Gu mana yang harus saya pilih sebagai Gu vital kedua saya? Gu abadi bisa dikeluarkan dari persamaan. Bukaan kedua Fang Yuan hanya bukaan fana peringkat 3, tidak dapat menyimpan immortal Gu. Jangkrik musim semi-musim gugur adalah situasi khusus. Selain jangkrik musim semi-musim gugur, Fang Yuan juga memiliki 2 Gu abadi lainnya, perjalanan abadi tetap dan lumpur bubur.
Tapi lumpur Gruel Gu abadi adalah Gu yang dapat dibuang, jika dia menjadikannya Gu vitalnya, setelah habis, Fang Yuan akan menderita reaksi berat. Fang Yuan secara alami tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Adapun perjalanan abadi tetap, itu jauh di padang rumput beracun sehingga tidak perlu menyebutkannya. Tanpa banyak ragu-ragu, Fang Yuan membuat keputusannya. Itu adalah upaya habis-habisan peringkat 3 Gu. Dia mengolah jalan kekuatan dan jalan perbudakan. Upaya habis-habisan Gu adalah suatu keharusan dan juga merupakan inti paling ideal dari jalur kekuatan. Sebelumnya, Fang Yuan bermaksud menggunakan 100 pertempuran Gu yang tak terkalahkan untuk memastikan keamanan upaya habis-habisan Gu selama penyempurnaan Gu. Tetapi karena banyak alasan dan karena situasinya, Fang Yuan tidak punya pilihan selain menggunakan 100 pertempuran Gu yang tak terkalahkan untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap Gu abadi. Selama Gu berusaha habis-habisan menjadi Gu vital keduanya, Fang Yuan tidak perlu lagi khawatir kehilangan cacing Gu yang berharga ini setelah kegagalan penyempurnaan Gu. 2 hari berlalu dalam sekejap. Fang Yuan kembali ke dataran utara melalui gerbang bintang Gu. Aliran waktu di tanah yang diberkati Hu Immortal 5 kali lebih cepat daripada dunia luar. Fang Yuan telah menghabiskan 2 hari di tanah yang diberkati tetapi hanya 1 malam yang berlalu di dataran utara. Saat itu fajar, dari tepi langit, warna ungu dan putih lembut mulai muncul. Saat matahari mulai terbit, rumput mulai berangsur-angsur terlihat hijau mengkilap dari warna yang sebelumnya gelap. Danau bulan sabit memantulkan sinar matahari yang menyilaukan dan berkilauan. Cahaya fajar menyinari wajah Fang Yuan, dia tersenyum dan melihat ke samping. Kelompok serigala yang jarang sekali lagi diisi ulang dengan banyak sosok serigala putih. Ini adalah serigala air dengan ukuran yang melampaui 10.000, Raja Serigala Air tak terhitung jumlahnya binatang memimpin mereka bersama dengan 6.000 Raja Serigala di bawahnya. Adapun kelompok serigala api Vermilion, kelompok serigala malam, binatang buas yang bermutasi dan sebagainya, Fang Yuan tidak membawanya. Akan terlalu tiba-tiba dan mencolok jika dia mengeluarkan semuanya sekaligus. Fang Yuan menyamar sebagai Chang San Yin dan ingin mengelola identitas ini dengan benar, sehingga dia harus menghindari tindakan ekspos seperti itu. Serigala air berbeda. Tindakan ini menyatakan dia mengambil serigala air liar. Penampilan serigala air mudah dijelaskan. Tetapi jika kaisar binatang serigala malam atau serigala yang bermutasi itu muncul, itu tidak masuk akal. Saya harus terus mengambil kelompok serigala air liar. Fang Yuan mengendarai serigala punuk dan dengan pikiran, seluruh kelompok serigala kembali bergerak dengan megah menuju tujuan berikutnya. 3 hari kemudian, di daerah tertentu di samping danau bulan sabit, Gu Master dari 2 suku dengan marah saling memandang. Zhong Feiyu, suku Zhongmu terlalu banyak pengganggu, 5 kumbang gemuk kulit hitam ini jelas merupakan barang suku kita, tapi kamu benar-benar berani merebutnya di tempat terbuka. Pemimpin suku satu suku Cai Zhang berteriak. Omong kosong, kami telah menyetujui wilayah kami. Dengan sarang serigala air ini sebagai batasnya. Dan ini adalah wilayah suku Cai kami. Karena 5 kumbang gemuk kulit hitam ini telah datang ke wilayah suku Zhong kami, mereka secara alami menjadi milik kita. Pemimpin suku Zhong Feiyu mencibir. Master Gu suku Cai sangat marah dengan kata-kata seperti itu. Wajah Cai Zhang bahkan memerah karena marah saat dia menyerang, tidak tahu malu. Suku Cai kita akan pindah dari kamp kita untuk bergegas ke majelis pahlawan, dan tentu saja kita harus melewati tempat ini. Mata Zhong Feiyu bersinar dengan cahaya dingin saat dia menyeringai, jadi ini adalah kesalahan suku Cai-mu. Kamu bisa saja memutar tempat ini, mengapa kamu berjalan ke perkemahan sukuku? Master Gu suku Cai mengamuk. Kam suku Zhong ditempatkan pada posisi yang sulit, menempati jalan utama. Akan lebih merepotkan jika suku Cai mengambil jalan memutar, jalan di sekitar memiliki setidaknya 3 segudang kelompok binatang buas. Tindakan suku Zhong dengan sengaja memeras mereka. Zhong Feiyu, bukankah tindakanmu terlalu tidak sedap dipandang? Cai Zhang menggertakkan giginya. Zhong Feiyu mengangkat bahu tanpa khawatir, tertawa dingin, jika suku Cai Anda tidak menerimanya, kami dapat melawannya. Momentum Gu Master suku Cai melambat. Suku Cai adalah suku skala kecil sedangkan suku Zhong telah berkembang menjadi suku skala menengah 2 tahun lalu. Suku Zhong kuat, jika mereka bertarung, suku Cai pasti akan menderita. Sebagai pemimpin suku Cai,
Cai Zhang secara alami jelas tentang hal ini. Dia berpikir untuk mundur tetapi tiga dari kumbang gemuk kulit hitam ini memegang barang-barang suku mereka yang paling berharga. Barang-barang ini telah dikumpulkan dengan cermat dan itulah yang ingin digunakan oleh suku Cai untuk berpihak pada Liu Wenwu. Jika dia harus menyerahkannya, Cai Zhang tentu saja sangat tidak mau. Pada akhirnya, haruskah dia bertarung atau mundur? Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu dan Cai Zhang ragu-ragu, lolongan serigala dari jauh bergema. Melolong, melolong, lolongan serigala datang satu demi satu, tanpa henti. Pada saat yang sama, suara sejumlah besar binatang buas yang bergegas maju juga ditransmisikan ke semua orang. Barisan ini, kelompok serigala, sekarang tengah hari dan sarang serigala air ada di dekatnya, bagaimana mungkin kelompok serigala liar datang ke sini? Suku Zong dan orang-orang suku Cai mengalihkan pandangan mereka ke lokasi suara, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka segera melihat pasukan serigala yang agung bergegas ke arah mereka seperti sungai, melalui hutan yang jarang. Dalam kelompok serigala ini, ada serigala malam yang kuat, serigala turtleback defensif, serigala angin yang luar biasa dan serigala air bulu putih, yang merupakan mayoritas. Berbeda dari kelompok serigala lainnya, mereka bergerak secara harmonis seperti pasukan. Hanya ada satu alasan untuk ini. Jantung Cai Zhang berdebar saat dia segera memikirkan seseorang, Chang Sanyin. Ekspresi Zhong Feiyu menjadi sangat tidak sedap dipandang. Suku Zhong mereka juga ingin berpihak pada Tuan Liu Wenwu, sehingga mereka mendambakan barang-barang suku Cai ini, tetapi mereka tidak pernah berpikir seseorang akan mengganggu seluruh situasi pada saat krusial. Saat kelompok serigala mendekat lebih dekat, Gu Master dari kedua suku menjadi gelisah. Kelompok serigala yang begitu besar, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Terengah-engah. Skala ini, setidaknya ada 28.000 serigala punggung kura-kura, 5.000 serigala malam, dan serigala angin bahkan lebih banyak daripada serigala malam. Serigala air adalah yang terbesar dengan sekitar 32.000. Seseorang menarik napas dingin dan menghitung angka-angka dengan pengalamannya yang kaya. Ukuran kelompok serigala benar-benar terlalu besar. Mereka menyebar terbuka dengan megah, membentuk formasi berbentuk setengah bulan dan menutupi kedua suku. Suku Zong dan Master Gu suku Cai langsung dikepung, dan dengan danau bulan sabit di belakang mereka, mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bukankah mereka mengatakan Chang Sanyin menderita kerugian besar setelah menyerang suku Pei, Bei dan Zheng? Mengapa dia masih memiliki begitu banyak serigala yang tersisa? Bibir Cai Zhang menjadi kering, kelompok serigala padat tidak hanya menutupi mereka, masih banyak dari mereka yang tersisa yang bersembunyi di hutan, sosok mereka tidak jelas. Zhong Feiyu tidak bisa mempertahankan sikapnya yang santai dari sebelumnya. Dia melihat sejumlah besar ribuan raja binatang dan segudang raja binatang di antara kelompok serigala, jantungnya tersangkut di tenggorokannya. Jalur perbudakan berbeda dari jalan lain, mereka bisa mengubah situasi hanya dengan kekuatan tunggal. Jalur perbudakan normal Gu Master sudah menjadi orang yang tidak boleh diremehkan, apalagi Chang Sanyin. Zhong Feiyu mengerti dengan jelas bahwa kelompok serigala ini cukup untuk memusnahkan suku Zong mereka 2-3 kali dan masih memiliki kekuatan yang cukup tersisa. Hanya karena mereka berada di alam liar tanpa rintangan untuk diandalkan. Mereka tidak memiliki dinding kam mereka tidak dalam formasi, mereka tidak punya waktu untuk beristirahat dan juga tidak ada waktu untuk memulihkan esensi purba mereka. Satu serigala punuk yang membawa Fang Yuan di punggungnya dengan santai berjalan keluar dari hutan tipis. Chang Sanyin, Zhong Feiyu dan Cai Zhang juga berteriak. Dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di wajah Fang Yuan. Fang Yuan tanpa ekspresi mengendarai serigala punuk dengan punggung tegak seperti kebiasaan Chang Sanyin. Tatapannya yang tajam menyapu semua orang. Dia tidak berbicara, tetapi bibirnya yang tertutup sudah cukup untuk menampilkan aura bangga dan menyendiri Chang Sanyin dengan jelas. Suku Zong dan Master Gu suku Cai terdiam. Mereka hanya merasakan batu besar menekan jantung mereka, suasana tampak membeku dan membuat mereka sulit bernapas. Terutama ketika mereka memikirkan Raja Serigala Chang Sanyin menantang 3 suku dalam satu malam, banyak yang mulai menggigil. Suku Pei, Bei dan Zheng telah menjadi suku skala menengah untuk waktu yang lama.
Sementara suku Cai hanyalah suku skala kecil dan suku Zong baru maju ke suku skala menengah belum lama ini. Zhong Feiyu dan Cai Zhang saling melirik, melihat keseriusan dan niat untuk bekerja sama di mata satu sama lain. Keduanya juga menderita, baru saja, mereka berdua akan bertarung, dan sekarang mereka memiliki hati untuk bersekutu. Permainan takdir ini benar-benar membuat orang tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Tuan Changsan Yin, ketenaran Anda sudah saya kenal, Zhong Feiyu. Zhong Feiyu mengertakkan gigi dan membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan. Tidak ada yang merasa bahwa tindakan pemimpin suku agung Zhong Feiyu tidak pantas. Yang lainnya adalah Changsan Yin. Tapi Zhong Feiyu belum selesai berbicara ketika Fang Yuan melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kalian semua tersesat, jangan blokir aku." Mata Zhong Feiyu melebar, matanya menunjukkan penghinaan yang tak tersembunyikan. Tapi dia tidak membalas dan malah menundukkan kepalanya, membungkuk ke arah Fang Yuan lagi sebelum berbalik ke anggota suku Zhong-nya, mundur. Cai Zhang melihat situasinya dan juga segera berteriak, "Kami juga mundur." Segera, kedua suku mulai mundur jauh. Segera, tepi danau yang ramai hanya memiliki kelompok serigala dan Fang Yuan, satu orang. Tentu saja, ada juga 3 kumbang gemuk kulit hitam yang bergerak lambat. Fang Yuan melirik ketiga kumbang gemuk kulit hitam ini tanpa minat. Hal-hal yang diperjuangkan kedua suku, tidak memiliki kekuatan tarik yang cukup terhadapnya. Dia melambaikan tangannya dan kelompok serigala air segera bergegas ke dalam air, berputar-putar dan menyerang sarang serigala air di sini. Sarang serigala air di sini memiliki 4.000 serigala air, itu adalah kelompok 1.000 binatang buas. Meskipun serigala air jarang menginjakkan kaki di darat, ketika rumah mereka diserang, itu akan menjadi masalah lain. Setelah merasakan kelompok serigala Fang Yuan mendekat, kelompok serigala air liar ini menyerang bersama, terlibat dengan serigala Fang Yuan. Menghadapi penghalang, kelompok serigala Fang Yuan menghentikan gerakan mereka. Tapi dia mendengus, mengaktifkan lolongan serigala Gu, mengirim 3 kelompok bala bantuan untuk membantu. Serigala air liar hanya berhasil bertahan sesaat sebelum tidak dapat menahan tekanan, langsung kewalahan karena mereka kalah total. Jauh, pemimpin suku, barang-barang kami masih ada. Seorang tetua suku Cai tampak marah. Pemimpin suku Cai menghela nafas dalam-dalam, tidak apa-apa, biarkan saja, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa kita. Bukankah seharusnya kita tinggal dan menonton? Seseorang seperti Changsan Yin, dia mungkin tidak tertarik dengan 3 cacing pelindung gemuk kulit hitam ini. Tetua suku Cai lainnya masih berharap. Tapi Cai Zhang mengerti yang sebenarnya, dia mendengus, jika kamu tidak khawatir menyinggung Changsan Yin dan menarik pembantaiannya, maka tetaplah. Wajah tetua suku Cai ini membeku. Ide ini, apakah menurutmu suku Zhong tidak bisa memikirkannya? Bahkan jika Changsan Yin tidak menginginkannya, kami tidak akan dapat mengambil sumber daya ini. Dengan ahli seperti Changsan Yin di sini, kita tidak bisa tinggal di Danau Bulan Sabit lebih lama lagi, kita harus berangkat sekarang, dan pergi dengan cepat. Cai Zhang melambaikan tangannya, nadanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, tetapi juga kemarahan dan kelemahan. Suku Cai hanyalah suku berukuran kecil, mereka lemah. Terutama dengan badai salju 10 tahun yang semakin dekat, serta pertarungan untuk istana kekaisaran, ini akan menjadi era kekacauan di mana dataran utara dilalap pertempuran dan kekacauan. Suku seperti suku Cai seperti perahu kecil di tengah kekacauan, tertiup angin dan ombak, mereka hanya bisa naik dengan lemah. Hanya dengan berpegang teguh pada kekuatan yang lebih kuat, mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Suku Cai pergi setelah berkemas, tanpa sedikit penundaan. Sesaat kemudian, Gu Master Investigasi suku Zhong melapor kepada Zhong Feiyu dengan beberapa ketakutan setelahnya, Tuhan, Raja Serigala menang, hanya dengan lambaian tangannya, dia memusnahkan sarang serigala itu. Dari 4.000 serigala air, dia merekrut 3.000, namun dia hanya kehilangan 300. Zhong Feiyu dan petinggi suku Zhong bergidik setelah mendengar ini. Rasio kerugian terhadap keuntungan seperti itu menakutkan. Tidak heran kelompok serigala Raja Serigala ini bisa diisi ulang begitu cepat. Tuan pemimpin suku, kamu tidak melihat secara pribadi, manipulasi Changsan Yin adalah dunia lain, dia benar-benar terampil. Investigatif Gu Master menyeka keringat dari dahinya saat dia menambahkan.
Zhong Feiyu mendengus, menolak untuk menjatuhkan sukunya sendiri, tanpa malu-malu berkata, Chang San Yin memiliki serigala air yang tak terhitung jumlahnya raja binatang buas. Pemimpin kelompok serigala liar ini hanyalah raja 1000 binatang. Begitu mereka bertarung, kelompok serigala air akan menghadapi penindasan besar, kekuatan pertempuran mereka akan melemah. Sangat mudah untuk merekrut mereka karena mereka. Bagaimana dengan 3 kumbang baju besi gemuk kulit hitam itu? Gu Master investigatif menjawab, mereka semua diambil oleh Chang San Yin. Ekspresi Zhong Feiyu berubah jelek. Dia mencoba mencuri ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Tidak hanya dia gagal mendapatkan sumber daya, dia bahkan membuat musuh dari suku Cai. Omong-omong, suku Cai dan suku Zhong adalah mertua, mereka memiliki hubungan dekat. Jika tidak, mereka tidak akan pindah bersama, dan ketika mereka mendirikan kemah, mereka memilih untuk tinggal dekat satu sama lain, untuk saling menjaga. Tapi, dunia ini kejam. Saat ini, kompetisi Istana Kekaisaran bukan hanya tentang keuntungan bagi suku Zhong dan suku Cai, ini tentang kelangsungan hidup mereka. Hubungan mereka hanyalah metode untuk membela kepentingan mereka. Ketika tiba waktunya untuk meninggalkan yang lain, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Di tenda utama, ada keheningan yang menekan. Lama setelah itu, Zhong Feiyu menghela nafas, seseorang seperti Chang San Yin, bahkan jika kita mengumpulkan semua kekuatan kita, kita tidak dapat bersaing melawannya. Tapi dataran utara bukan miliknya sendiri, ada 3 tuan perbudakan yang lebih kuat darinya. Kami akan mencatat pertempuran ini, dan setelah kami pergi ke Tuan Liu Wenwu, suatu hari, kami akan membalas dendam. Tetua suku Zhong mengangguk setuju. Tidak lama kemudian, suku Zhong juga berangkat. Menggunakan total 9 hari, Fang Yuan memimpin kelompok serigala yang telah berkembang drastis dalam ukuran kembali ke kamp suku Ge. Ge Guang memimpin petinggi suku Ge saat dia keluar untuk menyambut Fang Yuan kembali. Tuan tetua tertinggi, kultivasi Anda pulih. Ketika Ge Guang merasakan aura tahap puncak peringkat 4 Fang Yuan, dia terkejut dan senang. Fang Yuan mengangguk, menjawab dengan jelas, sudah pulih, sudah waktunya. Saat itu, kultivasi Chang San Yin adalah tahap puncak peringkat 4. Kemudian, dia bertarung dalam pertempuran besar dengan Hatu Gu dan terluka sampai mendekati kematian, masuk ke hibernasi. Tapi sekarang, bukaan pertama Fang Yuan telah mencapai tahap puncak peringkat 5. Bahkan dengan penindasan dataran utara, dia masih memiliki aura tahap awal peringkat 5. Aura tahap puncak peringkat 4-nya saat ini hanya karena efek penyembunyian napas Gu. Adapun aperture keduanya, karena pertama kali muncul di dataran utara, tidak ada penindasan dan masih peringkat 3 tahap puncak. Merahasiakannya untuk saat ini, dan kemudian perlahan-lahan melepaskan aura, tidak hanya bisa menyimpannya sebagai kartu truf, dia bahkan bisa membiarkan orang lain secara bertahap menerima peningkatannya tanpa kecurigaan. Fang Yuan mengikuti petinggi suku Ge kembali ke kamp. Kamp suku Ge berkembang, di sepanjang jalan, konstruksi dapat dilihat di mana-mana. Sejumlah besar budak fana atau bahkan budak Gu Master digunakan tanpa ampun. Pemenang mengambil semua, ini adalah kekejaman perang, dan juga keindahannya. Petinggi suku Ge ceria dan gembira, setelah suku Ge mengalahkan suku Bei dan suku Zheng, mereka berkembang pesat. Saat mereka mencoba mencerna kekuatan yang baru ditemukan ini, kekuatan seluruh suku telah meningkat pesat. Masalah terbesar sekarang adalah kurangnya perbudakan Gu. Jika kita memiliki sejumlah besar Gu perbudakan, kita bisa mengirim tuan Gu budak ini ke dalam pertempuran. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan pertempuran kita. Ge Guang berseru, perbudakan Gu adalah cacing Gu yang bisa mengendalikan orang. Tetapi manusia adalah roh dari semua makhluk. Mereka jauh lebih sulit untuk dimanipulasi daripada binatang buas. Beban jiwa lebih besar, terutama saat memperbudak Gu Master dengan jiwa yang kuat. Dengan demikian, secara umum, Master Gu jarang mengendalikan lebih dari 5 budak. Adapun Tuan Gu budak, jumlahnya lebih sedikit. Biasanya, seorang Gu Master hanya bisa mengendalikan 1 budak Gu Master, lebih banyak lagi dan beban pada jiwa mereka akan terlalu berat. Adapun Tuan Gu budak dengan jiwa yang kuat, untuk mengendalikan mereka, jiwa seseorang harus lebih kuat. Fang Yuan secara alami memiliki kemampuan untuk mendapatkan banyak perbudakan Gu. Tetapi jika dia melakukannya,
dia akan mengungkap banyak hal. Suku Ge hanyalah bidak catur dalam rencananya, dia tidak perlu khawatir untuk mereka sejauh itu. Selanjutnya, saya harus terus berkultivasi dalam pengasingan. Kamu akan membantuku memberi makan kelompok serigala ini. Fang Yuan berbicara. Iya, Ge Guang dengan cepat menjawab, tetapi hatinya berteriak. Sekarang suku Ge berkembang, mereka menghadapi kekurangan tenaga kerja yang sangat besar. Kelompok serigala terlalu besar, beban memberi mereka makan akan sangat besar, ini akan menghabiskan banyak tenaga untuk suku Ge. Tapi kalimat Fang Yuan berikutnya membuat pemimpin suku Ge muda ini bergembira. Saya membawa banyak sumber daya kembali kali ini, mereka diperoleh ketika saya berburu serigala. Gunakan mereka sesuai keinginanmu, tapi ingat, barang-barang di 3 kumbang pelindung gemuk kulit hitam itu milikku, lindungi untukku dengan benar. Ya, Tuan Tetua Tertinggi. Selama beberapa hari berikutnya, Fang Yuan tinggal di dalam kamp suku Ge, berkultivasi dengan pahit dalam pengasingan. Tingkat kultivasi aperture keduanya perlu ditingkatkan. Meskipun dia memiliki jiwa 1000 orang, dia masih membutuhkan jiwa serigala Gu untuk memperkuat dirinya sendiri, menjadi jiwa serigala tingkat 1000 orang. Pada saat yang sama, jalur kekuatannya juga perlu ditingkatkan, dia perlu terus menggunakan kekuatan Jungu. Ketika dia perlu bersantai, dia akan mengeluarkan barang-barang pada 3 kumbang baju besi gemuk kulit hitam itu dan memeriksanya. Sumber daya yang dikumpulkan dengan susah payah suku Cai ini sangat aneh, semuanya adalah lempengan batu abu-abu putih. Tetapi permukaan lempengan batu ini dipenuhi dengan garis tinta hitam. Beberapa lurus sementara yang lain melengkung, ada garis-garis tipis dan tebal. Garis-garis itu ditarik satu sama lain, beberapa tampak seperti huruf sementara yang lain tampak seperti gambar pemandangan. Jika lempengan batu ini nyata, itu akan menjadi masalah besar. Menelusuri sumber mereka berasal dari era dahulu kala, Putri ke-9 Renzu, hati kebijaksanaan tanpa beang. Kurang dari lebih besar dari menyatakan bahwa untuk menyelamatkan kebijaksanaan Gu, hati kebijaksanaan Riang datang ke dinding kristal Qian Kun. Dinding kristal Qian Kun lurus dari atas ke bawah, melayang di udara seperti cermin raksasa. Di cermin, ada gunung buku. Di gunung buku, ada air terjun tinta, mendarat di bebatuan gunung untuk membentuk mata air literatur. Air terjun tinta terus mengalir, saat mendarat di mata air literatur, air memercik. Percikan warna hitam ini terbang di udara saat tetesan air terbentuk menjadi kata-kata. Ini adalah asal-usul sistem penulisan 100 klan di dunia Gu Master. Setelah dinding kristal Qian Kun rusak, itu berubah menjadi banyak lempengan batu abu-abu putih. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang mengumpulkan semua lempengan batu, mereka dapat memotong kembali dinding kristal Qian Kun dan Master Gu akan dapat memasuki gunung buku lagi. Jika seseorang melihat sejarah umat manusia, mereka akan menemukan bahwa generasi Gu Master, Gu Immortals, atau bahkan Immortal and Demon Venerables mengumpulkan lempengan batu ini sebelumnya. Tepatnya, sejumlah besar lempengan batu palsu muncul dengan cepat. Lempengan batu palsu ini tidak dapat dibedakan dengan lempengan batu asli, kecuali Gu Master adalah penilai yang berpengalaman. Dalam sejarah, penilai yang paling berwibawa dan berprestasi Gu Immortal adalah pemilik surga kuning harta karun, Taois harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki cahaya harta karun Gu. Tetapi bahkan dia hanya bisa mengidentifikasi mereka dengan akurasi 70 hingga 80%. Ada terlalu banyak lempengan batu palsu, terlalu banyak Master Gu yang mencoba membuat palsu, bahkan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri sendiri. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri sengaja membuat banyak palsu dan menipu banyak Gu Immortal. Palsu yang dia buat sangat meyakinkan, bahkan bisa melampaui yang sebenarnya. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk mengumpulkan semua lempengan batu dan memulihkan gunung buku. Bahkan Yang Mulia Gu peringkat 9 tidak berhasil, Fang Yuan tidak memiliki dorongan seperti itu untuk menyia-nyiakan usahanya. Dia hanya beristirahat sekarang, dan mencoba menilai lempengan batu ini. Di kehidupan sebelumnya, dia telah melatih matanya untuk cerdas, dia juga pernah menjual dan menciptakan lempengan batu palsu ini. Saat ini, dia mencoba menilai lempengan batu ini, menghilangkan yang palsu, itu adalah bentuk relaksasi. Tapi tanpa diduga, tepat ketika dia sedang bermain dengan salah satu lempengan batu, sesuatu terjadi. Lempengan batu yang telah dia evaluasi palsu ini,
Setelah Fang Yuan menyuntikkan esensi purbanya, garis tinta mulai bergerak secara mistis. Bersambung.